Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriyah, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masuk pada as-sanah as-sadisah lil hijrah, tahun 6 Hijriyah. Beliau akan sebutkan al-ahdath baina ghazwatil Khandaq wa ghazwati Khaybar. Beliau akan sebutkan kejadian-kejadian yang terjadi di antara Khandaq dan Khaybar. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada tahun 6 Hijriyah, pada tahun 6 Hijriyah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mulai mengirim satuan-satuan pasukan perang untuk memberikan pelajaran kepada beberapa kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar Madinah. Ya, beliau sebutkan contohnya di bulan Muharram tahun 6 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengirim satuan pasukan perang yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu taala anhu untuk memerangi salah satu di antara kabilah dari kabilah Bani Bakar. Ya. Kemudian juga pada tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga mengirim satuan pasukan perang ke beberapa kabilah, seperti satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Uqasha bin Mihsan, begitu juga satuan pasukan perang yang kembali dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Jadi pada tahun 6 Hijriah ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam banyak sekali mengirim satuan-satuan pasukan perang yang dipimpin oleh beberapa orang para sahabat. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga melakukan peperangan di tahun 6 Hijriah ini seperti disebutkan oleh beliau pada bulan Rabiul Awal atau Jumada al-Ula tahun 6 dari Hijrah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah membawa kurang lebih 200 para sahabat untuk menyerang Banu Lihyan. Ya, Banu Lihyan. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Banu Lihyan ini adalah salah satu di antara kabilah yang membunuh 10 orang sahabat di mata air Ar-Raji' yang terkenal, sahabat yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada sahabat yang akhirnya dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang bernama Khubayb ibnu Adi radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberi pelajaran kepada kabilah ini karena mereka telah melakukan pembunuhan kepada 10 orang sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar pada bulan Rabiul Awal atau Jumada al-Ula tahun 6 dari Hijrah untuk menyerang Banu Lihyan. Dan di antara satuan pasukan perang para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada tahun 6 Hijriah adalah satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu. Kita akan bacakan satuan pasukan perang ini. Pada bulan Jumada al-Ula tahun 6 dari Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim satuan pasukan perang berjumlah 170 pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala, di mana pasukan ini mengemban satu misi menghadang kafilah dagang yang baru kembali dari Syam, di mana kafilah dagang ini dipimpin oleh menantu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kala itu belum masuk Islam, bernama Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' ibn Abdul Uzza ibn Abdul Syams ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Jadi kalau kita lihat dari garis keturunan beliau radhiyallahu taala anhu yang saat itu belum masuk Islam, maka garis keturunan beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek Abdu Manaf. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Sedangkan Abul As menantu Nabi yang dinikahkan dengan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Abul As ibn Rabi' ibn Abdul Uzza ibn Abdul Syams ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Kemudian dari sisi garis keturunan dari pihak ibu, maka Abul As ibn Rabi' ini adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, keponakannya Khadijah. Jadi Abul As ibn Rabi' adalah anak dari kakak Khadijah atau anak dari saudari perempuan Khadijah, yakni Halah bintu Khuwailid radhiyallahu taala an. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kafilah dagang ini dipimpin oleh Abul As ibn Rabi'.
Abul As ibn Rabi'. Maka Nabi SAW mengirim Zaid bin Harithah membawa 170 pasukan, dan fa'adrakuha, akhirnya pasukan ini bisa menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abul As ibn Rabi'. Dia adalah seorang saudagar kaya, ya, dan juga memiliki sifat yang mulia, ya, sifat yang terpuji, orang yang punya amanah, orang yang terpercaya, sehingga banyak orang Quraisy menitipkan barang-barang dagangannya kepada Abul As dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Satuan pasukan perang ini berhasil menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abul As. Fa'akhadhuha wa ma fiha. Mereka berhasil mengambil semua harta yang dibawa oleh kafilah dagang ini. Bahkan juga berhasil menawan beberapa orang yang mengawal pasukan ini atau mengawal kafilah dagang ini. Bahkan disebutkan dalam kitab ini, wa akhadhu yawma idzin fiddatan katsiratan li Safwan ibni Umayyah. Mereka, yakni pasukan Zaid bin Harithah ini, berhasil mengambil perak dalam jumlah yang begitu sangat banyak yang dimiliki oleh Safwan bin Umayyah, yang nanti akhirnya Safwan ini, ya, juga akan masuk ke dalam Islam di masa pembebasan kota Mekah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan bahwa Abul As saat itu tertawan, ada yang mengatakan dalam sebagai riwayat Abul As saat itu bisa melarikan diri. Akan tapi tentunya, ya, tentunya sekalipun ia tertawan atau melarikan diri, namun statusnya adalah halal darahnya. Kenapa? Karena antara orang Quraisy dengan kaum muslimin di Madinah terjadi apa? Peperangan. Jadi sekalipun ia tertawan atau sekalipun ia bisa melarikan diri, akan tapi ia tidak jauh dari daerah Madinah. Jadi kalau tertawan bisa saja, atau kalau ditangkap bisa saja dibunuh karena halal darahnya, karena termasuk di antara orang-orang yang mengangkat senjata memerangi Nabi dan kaum muslimin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga Abul As kemudian melarikan diri dan masuk ke kota Madinah secara diam-diam di malam hari. Abul As ibn Rabi' masuk ke kota Madinah diam-diam dan di malam hari. Kemudian ia pun mendatangi Zainab, istrinya, ya, Zainab istrinya, anak putri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang saat itu belum ada syariat atau ayat yang turun melarang seorang muslimah menikah dengan lelaki kafir, ya. Karena sebagaimana kita maklumi bersama, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh lelaki kafir, ya, tidak boleh dinikahi oleh lelaki kafir sekalipun lelaki tersebut beragama Yahudi maupun Nasrani, tidak boleh. Namun kalau muslim, ya, kalau lelaki muslim dalam Al-Qur'an dibolehkan menikahi wanita kafirah namun yang beragama Nasrani atau beragama Yahudi, ya. Kalau muslimah tidak boleh, ya, dinikahi oleh lelaki kafir sekalipun beragama Nasrani maupun beragama Yahudi. Dan kalau seandainya pernikahan itu dilakukan, ini tidak sah, batal nikahnya, dan hubungan mereka adalah hubungan zina. Namun saat itu, saat kejadian ini, belum ada larangan wanita muslimah menikah atau dinikahi oleh lelaki kafir, sehingga pernikahan yang telah terjadi sebelum Islam antara Abul As ibn Rabi', ya, dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, status pernikahannya masih berlaku sekalipun keduanya sudah tidak satu rumah. Karena sebagaimana kita telah ceritakan di perang Badar, ya, telah kita ceritakan di perang Badar yang telah lalu, bahwa Abul As ibn Rabi' ini tertawan di perang Badar, termasuk di antara 70 tawanan perang yang ditawan oleh kaum muslimin di perang Badar. Kemudian diputuskan, sebagaimana yang telah kita jelaskan di perang Badar, diputuskan bahwa setiap tawanan di perang Badar ini boleh
atau akan dibebaskan dengan catatan harus bayar apa? Bayar tebusan. Bayar tebusan. Yang tak punya uang atau keluarganya miskin dan dia pandai baca dan pandai menulis, maka tebusannya adalah dengan diberikan kepadanya 10 anak penduduk Madinah yang diajarkan kepada mereka baca dan tulis. Kalau sudah pintar, maka itu adalah tebusannya. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Abul As bin Rabi tertawan, maka Zainab bintu Rasulullah yang saat itu belum hijrah di kota Mekkah mengirimkan harta sebagai tebusan untuk suaminya yang tertawan di Madinah, yang ditawan oleh ayahnya di Madinah. Beliau kirimkan tebusan 1 buah kalung berharga yang dahulu dihadiahkan oleh ibunya, yakni Khadijah, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di hari pernikahannya dengan Abul As bin Rabi. Dia kirim kalung itu ke Madinah. Tatkala utusan ini sampai ke Madinah dan hendak menebus Abul As dengan kalung ini, Nabi melihatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat dengan siapa? Istrinya Khadijah. Maka beliau kala itu sangat sedih. Ya, beliau kala itu sangat sedih. Bahkan beliau kala itu berkata kepada para sahabat, jika seandainya kalian berkenan, maka bebaskanlah Abul As bin Rabi ini tanpa tebusan. Karena jika seandainya tebusan ini diterima, maka ini adalah kalung bersejarah yang dimiliki oleh Zainab, anak putri beliau, di hari pernikahannya dengan siapa? Dengan suaminya. Maka kala itu para sahabat mengatakan, kami rela ya Rasulullah membebaskan Abul As bin Rabi ini tanpa tebusan. Namun Nabi SAW kala itu memberi syarat. Ya, Nabi memberi syarat, kamu dibebaskan tanpa tebusan dengan 1 syarat. Apa itu, kata Abul As? Nabi SAW kala itu mengatakan, dengan syarat, dengan catatan, setelah engkau kembali ke Mekah, engkau harus bebaskan atau engkau harus izinkan istrimu, yakni putri saya Zainab radhiyallahu ta'ala anha, untuk hijrah ke kota Madinah. Maka dia mengatakan, siap ya Rasulullah, saya akan lakukan itu. Siap ya Muhammad, saya akan lakukan itu. Maka setelah dia pulang tanpa tebusan, dia kemudian perintahkan istrinya untuk bersiap-siap hijrah menyusul ayahnya di kota Madinah. Maka Nabi SAW mengirim Bilal ibn Rabah dan juga Zaid bin Harithah untuk menjemputnya. Dan benar, Abul As kala itu memerintahkan saudaranya Kinanah untuk mengantar istrinya ini, ya, ke tempat yang sudah dijanjikan. Maka di siang hari ini, perintahnya di siang hari para jamaah, ini sebagai ulangan dari pembahasan di perang Badar. Di siang bolong, di siang hari Kinanah mempersiapkan diri, karena perintah abangnya itu di siang hari. Maka dia siapkan dirinya dengan membawa senjata, dia bawa panah, karena ini masalahnya akan membawa seorang wanita keluar dari dari Mekkah ke Madinah, dan ini akan diketahui oleh semua orang Quraisy, dan orang Quraisy pasti akan menghalanginya. Maka dia bersiap siaga, dia bawa senjata, dia bawa panah, maka dia pun berangkat. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, orang-orang tahu ini Zainab, anak putri Rasulullah SAW, akan hijrah dan akan dikawal dan akan dijemput di satu tempat, maka mereka pun marah, ya. Bahkan ada sebagian dari mereka menakut-nakuti unta yang dikendarai oleh Zainab bintu Rasulullah, sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, Zainab bintu Rasulullah sampai terjatuh dari untanya dan sampai gugur kandungannya. Maka kala itu Kinanah mengatakan, siapapun yang berani untuk mendekati saya, maka saya akan panah dia. Saya tidak akan ragu, saya akan panah dia. Maka Abu Sufyan kala itu berkata, wahai lelaki, sarungkan panahmu terlebih dahulu, mari kita bernegosiasi. Maka akhirnya dia sarungkan panahnya. Kemudian Abu Sufyan mendekat, kemudian dia mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah bagi kami engkau membawa wanita ini hijrah ke Madinah, tidak ada masalah bagi kami. Akan tapi engkau harus paham bahwa baru beberapa hari yang lalu tokoh-tokoh kita dibunuh oleh ayahnya di perang Badar. Ini orang sekarang semua sedang berkabung, semua sedang sedih. Jangan engkau tambah kesedihan dengan membawa anaknya keluar dari kota Mekkah ini. Jika seandainya engkau berkenan, bawa di tengah malam, jangan di siang hari, bawa di tengah malam, kami tidak akan halangi. Maka akhirnya Kinanah sepakat. Setelah 3 malam kemudian, Zainab dibawa keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah,
kemudian sampai di tempat yang sudah disepakati, yang dijemput oleh Bilal bin Rabah dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Ini yang dilakukan oleh siapa? Abul As ibnu Rabi. Jadi dia jujur, dia menjalankan apa yang sudah ia sepakati dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akad pernikahan mereka setelah berlalu ya sekian tahun berpisah, ini kejadian tahun 6. Ya, ini kejadian tahun 6, sedangkan perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Jadi setelah sekian tahun mereka berpisah, akad mereka itu tidak batal. Akad mereka tidak batal. Ya, karena memang belum ada ayat yang mengharamkan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan lelaki kafir. Maka di malam itu Abul As ibn Rabi masuk kota Madinah dengan diam-diam di malam hari dan akhirnya berhasil menemui Zainab istrinya. Kemudian ia meminta perlindungan kepada Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena darahnya itu halal. Jadi siapapun dari kaum muslimin yang membunuhnya ini tidak ada masalah karena ia termasuk orang yang mengangkat senjata memerangi Nabi dan kaum muslimin. Fastajara biha fa'ajarathu. Ia meminta perlindungan, keselamatan kepada Zainab istrinya, maka sang istri menjamin keselamatannya. Wa sa'alaha an tatluba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radda amwalil iri alaih. Bahkan bukan hanya sekedar meminta perlindungan kepada Zainab istrinya, beliau juga meminta agar kiranya sang istri mau meminta atau memohon kepada ayahnya agar kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengembalikan semua harta rampasan perang dari kafilah dagang yang diambil oleh pasukan Zaid bin Harithah. Coba bayangkan para ikhwah, beliau bukan hanya meminta agar dirinya selamat, tapi beliau juga berpikir agar harta yang diamanahkan kepada beliau itu bisa dikembalikan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang amanah. Ini harta orang itu diamanahkan kepada beliau, dipercayakan kepada beliau. Ini jika seandainya diambil kemudian dibagi dan tidak dikembalikan, bagaimana cara mengembalikannya kepada orang-orang yang ada di Mekah? Maka beliau meminta kepada Zainab, mohon kiranya engkau juga berbicara kepada ayahmu agar kiranya harta yang dirampas oleh Zaid bin Harithah dan pasukannya itu bisa dikembalikan ke saya sehingga bisa saya bayarkan dan bisa saya pulangkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kejadian malam hari tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu antara Abul As bin Rabi dengan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati subhi fakabbar wa kabbara an-nas sarakhat Zainab radhiyallahu anha min suffatin nisa ayyuhan nas inni qad ajartu Abul As ibn Rabi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah berkumpul di masjid untuk melakukan salat subuh, bahkan Nabi sudah bertakbir, salat sudah dimulai, kaum muslimin juga sudah bertakbir di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Zainab bintu Rasulullah berteriak dari saf wanita. Kemudian dia mengatakan, wahai sekalian manusia, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi. Wahai sekalian manusia, dia teriak dari saf wanita, dari belakang. Dia mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah memberikan jaminan keamanan, keselamatan kepada Abul As ibn Rabi. Kemudian beliau ikut salat. Selesai salat, yakni setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia, kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, hal sami'tum ma sami'tu? Apakah kalian tadi mendengar suara yang aku dengar, yakni suara Zainab? Maka para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, kami juga mendengar. Ya, Zainab mengatakan bahwa dia telah memberikan jaminan keselamatan untuk siapa? Abul As bin Rabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma alimtu bi syai'in min dzalika hatta sami'tu ma sami'tum. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, aku tidak mengetahui apa-apa kecuali setelah aku mendengar apa yang kalian dengar tadi di awal salat kita. Akan tetapi innahu yujiru 'alal muslimina adnahum.
Ini subhanallah. Akan tapi kaum muslimin itu akan memberikan jaminan keselamatan kepada siapapun yang diberikan jaminan keselamatan oleh orang yang paling rendah sekalipun di kalangan kita. Jadi kalau sudah ada seorang muslim memberikan jaminan keselamatan bagi orang kafir, maka wajib dia apa? Diterima dan dihormati itu jaminan, tidak boleh dilanggar. Ini salah satu di antara ciri khas yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi kalau sudah ada seorang kafir sekalipun, kafir yang memerangi kaum muslimin, masuk ke negara Islam, sekalipun dia memerangi kaum muslimin, tapi ia masuk dengan jaminan seorang muslim, maka wajib dijaga, wajib dihormati, wajib untuk diperlakukan dengan baik. Sekalipun yang memberi jaminan itu siapa? Seorang wanita. Ya, maka saya teringat dengan sebuah kisah juga yang terjadi di zaman para sahabat. Biasa sebelum terjadi perang antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi atau pasukan Persia, saat itu pasukan Persia, ada utusan-utusan yang dikirim, ya, ada utusan-utusan yang dikirim. Maka di antara yang dikirim ini tujuannya adalah untuk bernegosiasi, menawarkan Islam sehingga menjadi saudara atau membayar jizyah, ya, kemudian dijamin keamanan dan keselamatannya, atau kalau tidak ada pilihan terjun ke medan perang. Maka kala itu sang jenderal Persia mengatakan, beri kami waktu untuk bermusyawarah, ya, bermusyawarah, memikirkan 3 tawaran yang kalian tawarkan ini. Maka pasukan ini berkata, yang dikirim ini berkata, kami berikan kepadamu waktu kesempatan untuk bermusyawarah dan berpikir selama 3 hari. 3 hari. Dan selama 3 hari ini, dalam waktu tenggang yang kami berikan, saya pastikan tidak ada satu pasukan kami pun yang akan menyerang kalian. Bahkan satu busur panah pun, satu anak panah pun tidak ada yang akan dilesatkan ke kalian. Maka jenderal ini heran, ya, bagaimana mungkin ini orang menjamin ribuan anak panah, salah satu di antara ribuan anak panah tidak diarahkan, atau salah satu di antara pasukan tidak ada menyerang dengan tiba-tiba. Berarti ini adalah orang hebat, memberikan jaminan, orang hebat yang bisa menggerakkan kapan pasukan bergerak, kapan pasukan berhenti. Maka dia bertanya, apakah engkau termasuk di antara komandan pasukan perang kalian, tokoh besar mereka, atau kedudukanmu di pasukan itu siapa sebenarnya? Maka dia mengatakan, saya pasukan biasa, saya pasukan biasa. Mungkin kalau kita kaitkan dengan sekarang, yang bisa menentukan seperti ini adalah siapa? Komandan perang yang bisa menentukan. Wakilnya saja mungkin tidak bisa menentukan. Tapi ini subhanallah, dia mengatakan saya hanya pasukan biasa. Akan tapi kami kaum muslimin, kalau sudah satu pasukan memberikan jaminan, maka ini akan dihormati oleh semua pasukan. Ini subhanallah, ini yang dikatakan oleh Nabi saat itu. Seorang kita adalah kaum muslimin yang memberikan jaminan keamanan, jaminan keselamatan bagi siapapun, sekalipun yang memberikan jaminan adalah orang yang paling rendah di kalangan kita. Akhirnya berarti nyawa Abul As bin Rabi diberi apa? Jaminan oleh Nabi dan kaum muslimin. Kemudian selesai misi pertama, ya, memberikan jaminan kepada siapa? Abul As. Tinggal yang kedua. Apa yang kedua? Meminta agar harta yang dirampas oleh Zaid bin Harithah, yang diambil oleh Zaid bin Harithah, ini dikembalikan pada Abul As bin Rabi untuk dibawa pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Suman saraf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan masjid, keluar dari masjid, fadakhala ala ibnatihi. Maka ia pun ingin tahu cerita sebenarnya tentang apa yang sudah dia ucapkan tadi di salat subuh. Faqalat lahu, maka Zainab berkata kepada Rasulullah, inna Abul As ibn Rabi in qaruba fabnu ammin wa in ba'uda fa abu walad. Ya, wahai ayah, Abul As ibn Rabi itu, kalau kita anggap dia orang yang dekat garis keturunan dengan keluarga kita, maka mau tak mau harus kita akui bahwa Abul As ibn Rabi adalah anak paman. Anak paman. Karena kita sebutkan tadi nasabnya, Abul As ibn Rabi ibn Abdul Uzza ibn Abdul Syams
ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Jadi min Bani Abdi Syams, Al-Absyami, min Bani Abdi Syams. Jadi kalau dilihat dari garis keturunan, ya, beliau ini adalah bagian daripada anak-anak paman kita. Wa in ba'uda, dan kalaupun seandainya garis keturunan tidak dekat, tapi harus diakui bahwa Abu Walad, dia adalah ayah dari anak-anak kami. Ya, karena Abul As tatkala menikah dengan Zainab, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, ya, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Di mana yang laki-laki qadarullah meninggal tatkala ia sudah hendak mencapai usia baligh, sedangkan yang satu anak perempuan ini hidup sampai besar dan akhirnya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, bernama Umamah binti Abil As. Ya, Umamah bin Abil As. Dan kalau seandainya antum pernah membaca hadis-hadis Nabi SAW dalam salat misalnya, ini adalah anak perempuan atau cucu Nabi dari Zainab yang sangat disayangi oleh Nabi SAW dan sering dibawa salat. Ya, sering dibawa salat. Sehingga pernah dalam sebuah kejadian salat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggendong Umamah di saat salat. Menggendong Umamah di saat beliau mengerjakan apa? Salat. Jadi beliau salat sambil menggendong siapa? Umamah, ya, binti Abil As. Dan Umamah ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat sakit parah, ya, sakit parah. Kemudian sang ibu meminta agar Nabi SAW datang, ya, agar datang untuk menjenguk karena sudah nafasnya itu sudah berat, ya, seperti orang yang sudah hendak meninggal. Maka kala itu awalnya Nabi SAW hanya menyampaikan belasungkawa kepada anaknya dan agar bersabar, ya. Akhirnya utusannya kembali menyampaikan pesan tersebut kepada Rasulullah SAW. Tapi Zainab mengatakan hendaknya ayah datang, hendaknya ayah datang. Maka Nabi SAW datang dengan membawa beberapa orang sahabat. Kemudian Nabi SAW memangkunya. Tatkala beliau memangku Umamah dalam kondisi napasnya sudah sangat berat seperti orang yang hendak wafat, maka kala itu Nabi SAW menangis alaihi salatu wassalam. Sehingga kala itu Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, hadhihi rahmah, ini adalah salah satu di antara bentuk kasih sayang, dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang punya sifat kasih dan sayang. Dan alhamdulillah, ya, karena kala itu para ulama mengatakan kala itu Nabi menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah SWT berikan kemudahan sehingga akhirnya Umamah akhirnya bisa sehat dan bisa tumbuh besar dewasa dan akhirnya menikah dalam sebagian catatan sejarah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Abul As ini bahagian daripada kerabat kita, maka dia adalah anak paman. Dan kalau seandainya tidak ada keterkaitan kerabat, padahal ada, kalaupun seandainya tidak ada keterkaitan kerabat, fa Abu Walad, maka Abul As ini adalah bapak dari anak-anak kami. Ya, bapak daripada anak-anak kami. Dan ini mengisyaratkan para ikhwah, kenapa Zainab tidak mengatakan kalaupun dia bukan bahagian daripada keluarga kita, tapi ayah, dia adalah suamiku. Kenapa tidak dia katakan demikian? Tapi dia mengatakan dia adalah bapak dari anak-anakku. Karena biasanya wallahu ta'ala alam, ini apakah benar atau tidak, terserah antum nanti menjawabnya. Mana lebih disayang oleh ayah atau ibu, anak atau cucunya? Cepat ya, cucu ya. Cucu ya. Sehingga kadangkala orang tua itu di saat anaknya masih kecil mungkin dia tidak tega anaknya sakit. Tapi di saat anaknya sudah menikah dan punya cucu, maka dia tega anaknya sakit, tapi dia tidak tega cucunya sakit. Jadi yang dikenang itu adalah cucu, bukan anak, setelah anak itu menikah. Maka subhanallah, ini yang disampaikan oleh Zainab bintu Rasulullah, wa in ba'uda fa Abu Walad. Kalaupun dia bukan bahagian daripada kerabat kita, maka dia adalah maka dia adalah ayah dari anak-anak kami. Wa inni qad ajartuhu, sebagaimana engkau ketahui ya Rasulullah, aku telah memberikan jaminan keselamatan untuknya. Maka Nabi mengatakan, ya itu kalau masalah jaminan keselamatan, ya jaminan keamanan, itu sudah kita terima. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi SAW kepada para sahabat setelah sholat subuh. Kemudian Zainab mengatakan, dan juga ada permintaan lain wahai ayah.
Zainab meminta agar kiranya semua harta yang diambil oleh pasukan Zaid bin Harithah dikembalikan kepada Abul As. Maka untuk yang seperti ini, karena ini adalah hak banyak orang, dan itu halal bagi mereka karena ini termasuk ghanimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memutuskan sepihak. Beliau tidak bisa memutuskan sepihak karena ini sudah berkaitan dengan banyak hak. Walaupun mungkin jika beliau putuskan, ya saya tarik semuanya, siapa yang berani membantah? Tapi beliau tidak lakukan itu. Maka beliau kemudian mengutus satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah untuk berkumpul. Maka setelah mereka berkumpul, Rasulullah berkata kepada mereka, "Inna hadzal rajul minna haitsu qad alimtum." Wahai para sahabat, sesungguhnya lelaki ini, yakni komandan kafilah dagang Abul As bin Rabi', memiliki hubungan garis keturunan dan kekerabatan kepada kami, kekeluargaan kepada kami sebagaimana sudah kalian ketahui. Ya, jadi ini adalah termasuk anak daripada paman kami dan dia adalah suami dari anak putri kami. Waqad asabtum lahu mala, dan kalian sudah merampas darinya harta. Artinya halal sebenarnya, kalian sudah ambil itu halal untuk kalian. Fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu fa inna nuhibbu dzalik. Namun jika seandainya kalian mau berbuat baik, berbaik hati, sehingga kalian mengembalikan harta yang kalian ambil dari kafilah dagang yang dikomandoi olehnya, yang dipimpin olehnya, maka itu merupakan perkara yang sangat kami sukai, kata Rasulullah. Fa in abaitum, namun kalau seandainya kalian enggan, tidak mau, tetap kalian pertahankan hak itu dengan alasan bahwa itu adalah hak kalian, maka kami akui bahwa itu adalah harta yang Allah anugerahkan kepada kalian dan kalian berhak untuk itu. Ini dua pilihan. Jadi melepaskan harta itu dengan sukarela dikembalikan kepada Abul As sebagai komandan atau pimpinan kafilah dagang, itu yang kami sangat sukai, yang sangat kami harapkan. Namun kalau kalian bertahan, kalian tetap memegang harta tersebut, ini adalah hak kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan rezeki kepada kalian dalam hal itu. Apa kata para sahabat kala itu? Bal narudduhu alaihi, ya, bahkan ya Rasulullah, kami akan kembalikan semua yang kami ambil, ya, kami akan kembalikan semua yang kami ambil. Maka setiap orang dari pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah yang berjumlah 170 pasukan tadi, semuanya mengembalikan apa yang sudah mereka ambil dan apa yang sudah dibagikan kepada mereka, sampai disebutkan kirbah, bejana, ya, kemudian kantung-kantung yang terbuat dari kulit yang mungkin nilainya tidak seberapa, jangankan emas, jangankan perak, ya, jangankan dinar, jangankan dirham, jangankan kendaraan yang harganya mahal, sampai ghirbah, ya, bejana-bejana yang terbuat dari tanah liat, kemudian tempat-tempat minum yang terbuat dari kulit yang sudah disamak, hatta al-iqal, sampai disebutkan di sini sampai tali-tali yang digunakan untuk mengikat kendaraan itu semuanya dikembalikan, sampai disebutkan dalam riwayat hatta raddu alaihi malahu kullahu la yafqidu minhu syai'a, semua hartanya yang besar maupun yang kecil semuanya dikembalikan sampai tidak ada yang hilang sedikit pun, dikembalikan kepada Abul As. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang diharapkan oleh Abul As bin Rabi', akhirnya Allah mudahkan, beliau diberi jaminan keamanan melalui Zainab, kemudian juga melalui syafaat Zainab, harta yang dia bawa dari harta dagang milik orang Quraisy semuanya dikembalikan. Maka setelahnya dia pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka kembalilah Abul As bin Rabi' ke kota Makkah, kemudian dia pulangkan, dia kembalikan semua harta yang diamanahkan kepada beliau kepada setiap orang Quraisy, ya. Summa qal, kemudian setelah semuanya dikembalikan, yang perdagangannya, keuntungannya semua sudah dihitung dan dikembalikan kepada yang berhak semuanya. Summa qala ya ma'syara Quraisy, kemudian dia berkhutbah di hadapan orang-orang Quraisy, dia mengatakan, wahai sekalian orang-orang Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudhuh, apakah masih ada di kalangan kalian tanggungan harta yang aku pegang yang saat ini belum dia terima?
Mereka mengatakan tidak ada. Fajazakallahu khaira. Semoga Tuhan memberikan balasan terbaik kepada engkau. Sesungguhnya engkau adalah orang yang amanah dan orang yang mulia. Ini persaksian orang Quraisy terhadap Abul As ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian diikrarkan keislamannya. Sekarang saya masuk Islam, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Demi Allah, kata beliau, tidak ada yang menghalangiku masuk Islam di hadapan Rasulullah saat saya masih di Madinah, ya, kecuali saya takut kalian berprasangka buruk terhadapku. Ya, saya sebenarnya sudah tertarik untuk Islam di Madinah. Kenapa saya tidak ikrar karena Islam saya di Madinah? Karena saya takut kalian, ya, menyangka yang tidak baik terhadapku. Si Abul As itu masuk Islam karena ingin mengambil harta kami. Falamma addaha Allahu ilaikum wa faraghtu minha aslamtu. Tatkala Allah SWT tunaikan ini semua dan aku telah menyelesaikan tugasku secara menyeluruh, maka saat itulah aku mengikrarkan keislamanku. Kemudian beliau keluar, ya, dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah sebagai seorang muhajir, sebagai seorang yang berhijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 7 dari Hijriyah radhiyallahu taala anhu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala beliau sampai di kota Madinah di tahun 7 Hijriyah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul As ibnu Rabi' melalui akad yang pertama. Jadi tidak ada pengulangan akad. Walaupun ada dalam sebagai riwayat diulang akad, akan tapi riwayat tersebut kata beliau adalah riwayat yang lemah. Jadi yang sahih, kembali bersatu dengan Zainab bintu Rasulillah, serumah dengan Zainab bintu Rasulillah, atas dasar akad yang pertama. Ya, jadi tidak ada pengulangan akad, tidak ada nikah lagi. Ya, karena memang larangan wanita muslimah menikah dengan orang kafir ini belum turun saat itu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Abul As bin Rabi' pernah dipuji oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nabi berkata, "Fahaddatsani wa sadaqani." Ya, dia berbicara kepadaku dengan satu pembicaraan, kemudian ia jujur. Ya, ini tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala itu sudah tersebar berita di kalangan kaum muslimin bahwa Ali bin Abi Thalib akan menikah dengan salah satu di antara wanita Bani Makhzum, tepatnya anaknya Abu Jahal. Ali bin Abi Thalib kala itu berniat untuk menikah lagi, yakni memadu Fatimah, ya, menikah untuk kedua kalinya, memadu Fatimah radhiyallahu taala anha, dan yang beliau nikahi adalah wanita dari Bani Makhzum, anak putri Abu Jahal. Maka orang-orang sudah sibuk, ya, bercerita tentang pernikahan ini. Bahkan dalam sebagian riwayat yang menawarkan wanita Bani Makhzum kepada Ali adalah keluarganya, ya, Maka Fatimah radhiyallahu taala kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya, wahai ayah, sesungguhnya orang-orang berkata bahwa engkau tidak akan pernah marah membela anak perempuanmu. Muhammad itu tidak akan pernah membela atau marah gara-gara anak perempuannya. Kenapa?" kata Rasulullah, "Sesungguhnya suamiku Ali hendak menikahi putri Abu Jahal." Maka Nabi kala itu bertanya dengan pasti kepada Fatimah ibnatu Abi Jahal, apakah memang anak putrinya Abu Jahal? Maka kala itu Fatimah mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Maka di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, naik ke atas mimbar, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Amma ba'du," setelah beliau mengucapkan syahadat kepada Allah SWT di atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, "Amma ba'du," adapun setelahnya, "Angkahtu Abul As bin Rabi' fahaddatsani wa sadaqani." Ya,
aku telah menikahkan Abul As bin Rabi dengan putriku Zainab, kemudian ia berjanji sesuatu kepadaku dan ia jujur. Dan dia apa? Jujur. Sebagian para ulama mengatakan bahwa di antara kejujuran yang ditunjukkan oleh Abul As bin Rabi kepada Rasulullah, yakni tatkala ia berjanji akan mengizinkan Zainab binti Rasulullah hijrah setelah kejadian perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa inna Fatimata bud'atun minni, sungguhnya Fatimah itu bahagian daripada jasadku. Wa inni akrah ayyasu'aha, dan aku tidak ingin ada hal-hal yang membuat ia susah atau hal-hal yang menyakitinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah inda rajulin wahid. Demi Allah tidak boleh kata Rasulullah, anak putri Rasulullah utusan Allah disatukan dengan anak putri musuh Allah. Ini sebabnya. Ya, kenapa Nabi SAW tidak mau Fatimah dimadu dengan anak putri Abu Jahal? Masalahnya yang satu anak Rasulullah utusan Allah, orang yang paling mulia, yang satu adalah anak putri dari musuh Allah, yang satu adalah anak utusan Allah yang paling mulia, yang satu adalah anak putri dari musuh Allah yang paling hina. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagai riwayat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebenarnya aku tidak mengharamkan yang apa? Yang halal. Artinya siapapun yang memadu anak putri Abu Jahal silahkan, tidak ada masalah. Akan tapi masalahnya Fatimah ini anakku, yakni anak Rasulullah, sedangkan yang akan dinikahi oleh bin Abi Thalib adalah anak daripada musuh Allah. Jadi para ulama mengatakan, jika seandainya Ali radhiyallahu taala anhu kala itu tatkala hendak menikah, yang beliau pilih bukan anak musuh Allah yakni Abu Jahal, maka kemungkinan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Jadi jangan dijadikan dalil ini, karena banyak orang salah dalam memahami dalil ini, menganggap bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hukum hukum poligami. Ya, bukan itu kesimpulan yang bisa ditarik dari hadis ini. Akan tapi hadis ini harus dipahami dan dibaca dari awal sampai akhir, sehingga akhirnya kita bisa melihat apa sebenarnya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan keinginan Ali untuk menikahi anak daripada Abu Jahal. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, dengan jelas memuji Abul As ibn Rabi, ya, memuji Abul As ibn Rabi. Demikian para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abul As ibn Rabi dikembalikan pernikahannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak putrinya Zainab binti Rasulillah dengan akad yang pertama. Sehingga para ulama juga menjelaskan bahwa tatkala ada satu keluarga wanita dan lelaki, suami istri yang masuk Islam, dan sebelum Islam mereka telah melakukan akad, ya, mereka telah melakukan akad pernikahan, maka setelah masuk Islam tidak perlu diulang, ya, tidak perlu diulang, karena pernikahan yang mereka lakukan sebelum mereka masuk Islam ini dihormati oleh Islam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Sariyah Abdurrahman ibn Auf ila Dumatil Jandal, satuan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ke daerah yang dinamakan dengan Dumatul Jandal, yakni maudhi ala atrafis Syam bainahu baina Syam 5 layal. Ini daerah yang berada di pinggiran Syam, jarak antara tempat ini dengan Syam, Dumatul Jandal dengan Syam, ini berjarak kurang lebih 5 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf pada bulan Sya'ban tahun 6 dari Hijrah. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara khusus kala itu berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Tajahhaz fa inni ba'ithuka fi sariyatin min yaumika hadza aw min al-ghadi insyaallah." Bersiap-siaplah wahai Abdurrahman,
karena saya akan kirim engkau untuk menjadi komandan dalam satuan pasukan perang di hari ini atau esok insyaallah. Maka Abdurrahman pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ia duduk di hadapan Rasulullah. Fa'aq'adahu baina yadayhi, duduk di hadapan Rasulullah, wa ammamahu biyadihi. Bahkan Nabi memakaikan serban Abdurrahman dengan tangan beliau yang mulia. Summa aqadalahu Rasulullah al-liwa' biyadihi. Kemudian Nabi SAW kibarkan panji perang kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepadanya? Khudh bismillah wa barakatihi. Ya, ini penyerahan panji perang. Ambillah panji perang ini dengan menyebut nama Allah dan juga mendapatkan keberkahan darinya subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepadanya pesan-pesan yang harus dimuliakan, pesan-pesan yang harus diperhatikan oleh setiap satuan pasukan perang yang dimiliki oleh kaum muslimin. Rasulullah bersabda, uzu bismillah wa fi sabilillah, berperanglah dengan menyebut nama Allah dan berperanglah di jalan Allah. Qatil man kafara billah, perangilah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi ingat, wala taghulla, jangan melakukan ghulul. Ya, melakukan ghulul, yakni berkhianat terkait dengan harta rampasan perang, yakni mengambil harta rampasan perang, menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Wala taghdir, ya, dan jangan engkau berkhianat, ya, mengkhianati janji, mengkhianati kesepakatan. Jadi kalau seandainya sudah ada kesepakatan damai dengan musuh-musuhmu, maka jaga kesepakatan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala taqtul walida, dan jangan engkau membunuh anak-anak. Jangan engkau membunuh anak-anak. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan tidak boleh membunuh para wanita. Ya, ini aturan perang yang dimiliki oleh Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berangkatlah engkau ke Bani Kalb yang ada di Dumatul Jandal, seru mereka untuk masuk Islam. In istajabu laka fatazawwaj ibnata malikihim. Kalau seandainya mereka mau menerima seruanmu, maka saya pesankan nikahi salah satu di antara putri pembesar mereka. Ini metode untuk melunakkan apa? Hati musuh. Ya, karena kalau sudah diikat dengan kekerabatan, maka insyaallah hati yang tadinya membenci akan menjadi cinta. Ya, dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti beliau menikahi anak dari tokoh besar Mekah yang bernama Abu Sufyan ibnu Harb. Ya, beliau menikahi siapa? Siapa anak Abu Sufyan dinikahi oleh Nabi? Hah? Ummu lah yang penting. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi subhanallah, setelah Nabi menikah dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, benar tensi kebencian Abu Sufyan kepada Nabi itu agak menurun. Dan tidak pernah dia mengatakan, saya tidak ridha dengan pernikahan itu. Siapa yang menolak, ya, untuk menikahkan anak putrinya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menolak? Jadi dia tidak menolak. Ya, dia tidak menolak. Bahkan dengan pernikahan itu, kebencian Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam dengan Rasulullah itu menurun. Ya, begitu juga dengan beberapa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang-orang atau kepada beberapa wanita, termasuk yang pernah kita bahas, Juwairiyah bintul Harith. Ya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pernikahan itu apa yang terjadi? Semua kabilahnya masuk Islam. Semua kabilahnya masuk Islam. Maka para sahabat mengatakan, khususnya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang wanita yang lebih memberikan keberkahan kepada kerabatnya kecuali beliau radhiyallahu taala anha. Jadi ini pesan Nabi kepada siapa? Abdurrahman. Jadi kalau saatnya mereka sudah tertarik dengan seruanmu, pinang salah satu di antara putri mereka, putri pembesar mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdurrahman kemudian meminang dan menikahi Tumadir bintul Asbagh. Sebutkan di sini namanya Tumadir bintul Asbagh. Dia nikahi, dia pinang, kemudian dinikahi, dan akhirnya beliau
dibawa ke kota Madinah, ya dibawa ke kota Madinah, dan lahir dari pernikahan ini seorang anak bernama Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik untuk membunuh tokoh Yahudi bernama Salam ibnu Abil Huqaiq. Salam ibnu Abil Huqaiq. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa di antara sebab banyaknya orang-orang memusuhi Nabi dan kaum muslimin ini akibat dari pengaruh orang-orang apa? Yahudi. Ya, kita lihat perang Ahzab yang begitu besar kemarin, itu juga sebab awalnya adalah hasutan orang-orang Yahudi. Ya, sampai akhirnya 3 suku Yahudi yang hidup di Madinah itu semuanya yang 2 diusir, Qainuqa dengan Nadir diusir, yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Bani Quraidah akhirnya dihukum mati. Jadi termasuk di antara orang yang Yahudi yang memusuhi Islam dan kaum muslimin adalah seorang bernama Salam ibnu Abil Huqaiq. Salam ibnu Abil Huqaiq. Dia adalah ahli syair. Ini Salam bin Abil Huqaiq ahli syair. Jadi perlu kita ingatkan kembali sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa syair ini seperti media di zaman itu. Ya, syair ini media di zaman itu. Jadi orang kalau ingin menghina seseorang, dia harus merangkai apa? Syair. Ya, jadi kalau sudah diucapkan dalam bentuk syair ini akan menyebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Jadi seperti sarana media di zaman kita. Ya, sehingga Salam ibn Abil Huqaiq ini ahli syair, sering sekali membuat syair, sehingga syairnya yang mencela Nabi, mencela kaum muslimin ini menyebar. Bahkan dia kadang-kala datang ke kota Mekah membuat syair menghina Nabi dan kaum muslimin, akhirnya diusir oleh perempuan-perempuannya. Kenapa? Karena takut nanti penyair Rasulullah menyerang keluarga mereka gitu. Jadi mungkin suaminya menerima Salam bin Abil Huqaiq, senang gitu, ayo silakan menginap di rumah kami, kasih makan, kasih minum, kasih tempat tidur dan sebagainya. Kemudian dia merangkai syair, kemudian diucapkan paginya atau siangnya, ini akan menyebar. Mungkin para suaminya oke saja gitu, bagus gitu kan, karena mencela orang yang sebenarnya dia benci juga, dia perangi juga. Tapi perempuannya tidak tahan gitu, karena Nabi juga punya apa? Punya media, yakni punya ahli syair, termasuk siapa yang paling terkenal? Hasan bin Thabit. Jadi tatkala Salam bin Abil Huqaiq menetap di rumah si fulan di kota Mekah dan dia merangkai syair-syair di situ, Hasan bin Thabit tatkala dengar informasi, dia buat rangkaian syair bukan hanya mencela Salam bin Abil Huqaiq, tapi juga menguliti keluarga yang mau menerima itu. Sehingga para istrinya, para istri-istri tokoh Quraisy tadi mengusir Salam. Udahlah, pergilah kamu. Gara-gara kamu kami juga dikuliti, diviralkan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu taala. Tapi beliau ini tidak kapok ya, keliling ke sana, keliling kemari, beliau buat rangkai kata-kata syair menghina Nabi, menghina kaum muslimin. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah begitu sangat banyaknya celaan yang diarahkan pada Nabi dan kaum muslimin, orang-orang Khazraj maju meminta izin untuk diberikan tugas khusus, tugas rahasia membunuh Salam bin Abil Huqaiq. Disebutkan apa sebab orang Khazraj meminta izin untuk misi khusus ini membunuh Salam bin Abil Huqaiq di bentengnya secara khusus di dekat Khaybar, karena kemuliaan membunuh Ka'ab bin Ashraf yang sudah pernah kita bahas ya, pada tahun 3 Hijriah. Kalau antum masih ingat, Ka'ab bin Ashraf tokoh dari tokoh Yahudi yang juga kala itu dibunuh oleh kaum muslimin karena banyak menyakiti Islam dan kaum muslimin. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah 5 orang terkemuka dari suku Aus. Kita tahu bahwa orang Ansar ada 2 kabilah besar, Khazraj dengan Aus, dan 2 kabilah ini saling berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan. Ya, 2 kabilah ini saling berlomba-lomba untuk mencari amal ibadah sehingga lebih disayang, dihormati, dimuliakan oleh Rasulullah.
Jadi mereka berlomba. Jadi kalau orang Aus melakukan sebuah amal ibadah tertentu yang dengannya mereka mendapatkan ganjaran yang besar, biasanya orang Khazraj akan melakukan hal yang sama untuk menandingi kemuliaan mereka. Jadi tidak maukah kalah. Ini biasa di kalangan mereka seperti itu. Jadi Ka'ab bin Ashraf di tahun 3 Hijriah ini sudah dilakukan tindakan keras, misi rahasia untuk membunuhnya, dan pembunuhannya dilakukan oleh 5 tokoh besar dari orang Aus, dikomandoi oleh seorang sahabat mulia bernama Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf terbunuh, ya. Ka'ab bin Ashraf terbunuh. Maka tatkala Salam bin Abil Huqaiq, tokoh Yahudi yang lain, melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf, maka orang-orang Aus tanpa ditawarkan oleh Rasulullah, mereka minta untuk melakukan misi khusus, membunuh Salam bin Abil Huqaiq, demi untuk mengimbangi kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang Aus. Maka mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam untuk membunuh Salam bin Abil Huqaiq. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengizinkannya. Maka keluarlah 6 orang dari orang Khazraj untuk membunuh Salam bin Abil Huqaiq. Mereka adalah Abdullah bin Atiq sebagai komandannya, kemudian Abdullah bin Utbah, Mas'ud ibn Sinan, Abdullah bin Unais, dan Abu Qatadah. Ya, Abdullah bin Atiq, Abdullah bin Utbah, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qatadah, dan yang keenam adalah Khuza'i ibnu Aswad radhiyallahu anhum ajmain. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melepas, ya, satuan pasukan perang ini demi untuk misi khusus membunuh Salam bin Abil Huqaiq. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ingat, jangan bunuh anak-anak dan jangan bunuh wanita. Mereka pun berangkat, sampailah mereka di Khaybar, dan mereka mendatangi benteng Abu Rafi, Salam bin Abil Huqaiq. Falamma danau minhu, tatkala mereka sudah mendekat ke benteng ini, kala itu matahari sudah hendak tenggelam, sudah sore, ya, matahari hampir tenggelam. Mereka bingung masuknya gimana ini. Ya, kalau benteng sudah ditutup ini susah untuk masuknya, ya. Pasti ketahuan. Maka Abdullah bin Atiq sebagai komandan perang mengatakan pada teman-temannya, ijlisu makanakum, kalian tunggu di sini. Saya akan berusaha untuk bisa menyusup ke dalam. Maka Abdullah bin Atiq menutup kepalanya, menutup wajahnya. Kemudian dia mendekat, mengendap sampailah di dekat pintu benteng. Penjaga kala itu sudah hendak menutup. Abdullah bin Atiq kala itu duduk seakan-akan hendak buang hajat. Dia sendirian, temannya yang 5 di belakang bersembunyi. Maka dia mengendap, kemudian tatkala sudah dekat, dia duduk seperti orang buang hajat. Maka penjaga pintu mengatakan, fulan, kalau mau masuk cepat masuk, sudah mau ditutup ini benteng. Maka dia pun bergegas dan masuk ke dalam. Kemudian benteng pun ditutup. Benteng pun ditutup dan kuncinya digantungkan di situ. Maka kemudian beliau bersembunyi, dan ini sendirian, ya. Coba antum bayangkan mental keberanian sangat luar biasa dari sahabat-sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah ibnu Atiq radhiyallahu ta'ala. Pintu ditutup, kemudian kuncinya digantungkan. Faqumtu ilal aqalid fa akhadtuha fa fatahtul bab. Ya. Setelah penjaganya pun pergi, aku keluar dari persembunyianku, kemudian aku buka pintu benteng. Buka pintu benteng, kemudian kuncinya aku kembalikan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Abu Rafi atau Salam bin Abil Huqaiq ini termasuk di antara tokoh Yahudi yang sering sekali bergadang di malam hari. Jadi rumahnya itu tinggi, ada beberapa pintu untuk masuk ke kamar khususnya atau kamar utamanya, dan dia selalu bergadang, ya, dengan kawan-kawannya. Maka aku tunggu sampai selesai, ya, sampai tengah malam. Akhirnya orang-orang pun pergi meninggalkannya, ya. Teman-teman yang bergadang bersamanya pergi meninggalkannya. Kemudian dia masuk ke rumahnya, masuk ke ruang utamanya. Makanya aku masuk, kata Abdullah ibnu Atiq, aku pun masuk ke dalam ini sendirian, ya, sendirian. Teman-temannya masih di luar benteng.
Aku pun mulai masuk, aku buka pintu demi pintu. Setiap aku buka pintu, aku kunci dari dalam. Setiap aku buka pintu, aku kunci dari dalam. Kala itu beliau berfirasat, jika seandainya orang-orang mengetahui aku, ya, aku bisa membunuhnya, sedangkan mereka tidak bisa masuk. Intinya tugas untuk membunuhnya selesai. Maka dia masuk dari pintu pertama, dibukanya, kemudian kunci dari dalam. Pintu kedua dibuka, dikunci dari dalam. Begitu seterusnya, sampai akhirnya masuk ke kamar utamanya. Tidak ada penerang apapun, kata Abdullah bin Atiq. Tidak ada penerang apapun, ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penerang apapun, sehingga aku hunuskan pedangku. Aku tidak tahu mana yang harus saya tikam, harus saya ayunkan pedangku kepadanya, karena gelap, ya, karena gelap. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, aku pun diam. Di mana beliau ini? Di posisi mana beliau ini? Maka beliau kemudian, Abdullah bin Atiq mengatakan, memanggilnya, ya Aba Rafi', katanya, dipanggilnya gitu. Salam bin Abil Huqaiq, katanya. Maka dia pun bangun kemudian mengatakan, man hadha? Siapa ini, katanya. Terdengar suara, langsung dikejarnya arah itu. Kemudian di ahwaitu nahwa sad fadarabtu darbatan bisayfi wa ana dahishun fama agna syai'an. Aku pun ayunkan pedangku ke arah suara itu dan aku bingung, ya, tepat tidak ini sasarannya. Maka aku ayunkan pedang, mengena tapi tidak membunuhnya. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka dia berteriak-teriak. Dia berteriak-teriak. Aku pun keluar lagi. Aku pun keluar dari kamar utama, aku keluar, berhenti, diam beberapa waktu, kemudian aku masuk lagi, kemudian mengatakan, Abu Rafi, ada apa, kan gitu. Dia mengatakan, kata Salam bin Abil Huqaiq, li ummikal wail, celaka engkau, sesungguhnya ada orang menyusup di rumah ini dan hendak membunuhku. Maka tatkala aku pastikan dia orangnya, di mana posisinya, maka aku pun menyerang dia sampai akhirnya dia pun terbunuh, ya, sampai akhirnya dia pun terbunuh. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, aku pun keluar dari pintu ke pintu berikutnya, karena posisi rumahnya itu bertangga, ya, posisi rumahnya itu bertangga, naik. Waktu itu kata Abdullah bin Abi Atiq, waktu itu posisi bulan terang, sehingga tatkala aku hendak turun di tangga terakhir, aku sangka ini adalah tangga terakhir, ya, aku seakan-akan melihat bahwa sudah tinggal melangkahkan kaki dan kakiku sudah ke tanah. Kiranya masih agak tinggi. Tatkala aku melangkahkan kakiku, aku sangka sudah di bawah, kiranya masih tinggi, aku pun terjatuh radhiyallahu taala, sehingga kakiku pun patah. Ya, kaki pun patah. Kata Abdullah bin Abi Atiq, kakiku patah. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asabtuha bi amamah, kemudian aku ikat kakiku dengan sorban, summan talaqtu hatta jalastu alal bab. Ya, kemudian aku pun duduk di luar di luar benteng. La akhrujul laila hatta a'lama aqtaltu. Aku tidak akan keluar meninggalkan benteng ini sampai aku bisa pastikan bahwa Salam ibn Abil Huqaiq telah terbunuh. Tatkala matahari mulai terbit, kemudian suara kokok ayam juga sudah terdengar, ada seruan kematian saudagar kaya ahli Hijaz, Abu Rafi' Salam ibn Abil Huqaiq. Maka aku pastikan dia telah mati. Maka aku pun berangkat bersama dengan teman-temanku. Kemudian aku katakan pada mereka, ayo segera kita pulang ke Madinah, sesungguhnya Allah SWT telah membunuh Abu Rafi' atau Salam bin Abil Huqaiq. Maka para ikhwah dan akhwat, sampai di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, bentangkan kakimu. Fabasattu rijli famasahaha faka'annaha lam ashtakiha qattun. Dibentangkan kaki, diselonjorkan, ya. Kemudian Nabi SAW mengusapnya. Kemudian Abdullah bin Abi Atiq mengatakan, sepertinya aku tidak merasakan sakit apapun sebelumnya. Jadi langsung apa? Sembuh. Ini keberkahan doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang seperti ini sepertinya hanya beliau, ya. Ya, jadi jangan antum bismillah langsung. Ya, tetap harus diurut berhari-hari juga, ya. Jadi demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, syariah berikutnya akan kita baca. Ini banyak sekali, ya, satuan pasukan perang yang
dilakukan di tahun 6 Hijriah ini sebelum nanti masuk perang Khaybar. Ada satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah membawahi satuan pasukan perang yang berjumlah 300 laki-laki dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Al-Ansar. Di antara pasukan terdapat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi komandannya adalah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, ya, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misi satuan pasukan perang ini untuk mengintai kafilah dagang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang akan melewati pinggiran pantai Laut Merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka bekal satu karung dari kurma. Ya. Kenapa sedikit sekali yang diberikan? Karena memang tidak ada kecuali itu. Ya. Lam yajid lahum ghairahu. Mereka tidak mendapatkan yang lainnya. Berjalanlah pasukan ini, jumlahnya tidak sedikit ya, 300 pasukan. Maka mereka pun berjalan. Hatta idza kanu bi ba'dhi at-tariq fanyazaduhum. Di tengah jalan ya, bekal itu habis. Jadi Abu Ubaidah di awal keberangkatan, Abu Ubaidah mulai membagikan kepada setiap pasukan bagian-bagian tertentu. Ini bekal yang engkau punya, ini bekal yang engkau punya, dibagikan satu karung daripada kurma tersebut. Di tengah jalan mulai kehabisan, maka Abu Ubaidah bin Jarrah kala itu mengatakan, ya kalau demikian balikkan lagi, ya, yang sudah saya bagian coba dikumpulkan, berapa sisanya, maka dikumpulkan. Ini kalau diserahkan masing-masing, mungkin setiap orang itu akan makan semaunya gitu, padahal perjalanan masih panjang. Ini tidak bisa, maka ditarik kembali. Akhirnya terkumpullah beberapa sisa daripada bekal kurma yang dibagikan awalnya kepada pasukan, sudah terkumpul. Abu Ubaidah menjatah 1 hari 1 malam 1 butir kurma. Nih untuk hari ini, Maka para sahabat kala itu mengatakan, kami menikmati kurma tersebut hanya dengan apa? Dengan mengisapnya. Jadi diisap, minum, simpan lagi. Karena jatah untuk 1 hari 1 malam. Coba bayangkan itu. Untuk jihad ini, untuk jihad. Kalau kita sekarang berjihad, kira-kira berapa 1 hari per orang kalau kurma? Nah, 2 kilo Ustaz kan. 1 butir dihisap, disimpan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada sebahagian tabi'in bertanya kepada Jabir bin Abdullah yang ikut di satuan pasukan perang ini, Matughni ankum tamrah. 1 butir kurma itu bisa apa untuk perut kalian gitu loh. Cuma 1 butir diisap, simpan lagi untuk 1 hari 1 malam. Ini tentu enggak mengenyangkan, enggak ada gunanya gitu loh. Maka apa kata Jabir? Laqad wajadna faqdaha hina faniyat. Benar, akan tapi 1 butir ini tatkala hilang itu lebih menyakitkan. Paham itu maksudnya? Jadi kadang rezeki sedikit yang Allah berikan kepada kita, benar, memang kurang memang. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak ada, maksudnya gitu. Ya, syukuri saja gitu loh. Syukuri saja. Ya alhamdulillah 1 butir, alhamdulillah. Coba kalau tidak ada. Ini metode para sahabat dalam melihat anugerah yang Allah berikan pada mereka daripada nikmat. Dan ini metode yang bisa menjadikan kita lebih mampu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Sebagaimana pesan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat orang yang unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat dalam nikmat dunia orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di posisi lebih baik dari kalian, karena dengan melihat ke bawah itu jauh lebih bisa memungkinkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah anugerahkan padamu. Ya, rezekinya 1 butir kurma setiap hari. Jangan lihat orang yang rezekinya 1 kilo, tapi lihat orang yang 1 hari setengah atau bahkan tidak makan, sehingga 1 hari 1 butir ini terasa besar nikmat di hati kita.
Maka beliau mengatakan, tatkala ditanya, "Matughni ankum tamrah?" Apa yang bisa diperbuat oleh satu butir kurma untuk membutuhi makanan kalian dalam satu hari satu malam? Maka Jabir mengatakan, "Laqad wajadna faqdaha hina faniyan." Sungguh tatkala habis sudah kurma tidak ada lagi, di sana kami bisa melihat bahwa satu butir kurma per hari itu jauh lebih baik daripada tidak ada. Karena riwayat ini menyebutkan setelah kurma itu habis, jadi satu hari satu butir akhirnya habis semua, nggak ada lagi sisa. Ya, mungkin sebelum pagi hari, sebelum dapat jatah baru dimakan. Apa yang terjadi? Falamma faniyatil katamarat allati kanan ma'hum wa wazaduhumul wahid. Tatkala semua kurma habis, padahal penghematannya sudah di luar batas itu ya. Penghematannya sudah di luar batas. Tatkala itu semua habis, padahal itu adalah bekal mereka satu-satunya, laja'u ila aklil khabat. Mereka akhirnya terpaksa makan daun-daun. Jadi daun yang bisa dimakan yang mereka tahu di tengah padang pasir itu mereka ambili ya. Mereka ambili, kemudian mereka tumbuk, siram air, kemudian mereka makan. Untuk melanjutkan kehidupan sampai disebutkan oleh beliau fayaqulunahu hatta taqarrahat asdaquhum. Mereka akhirnya makan daun berhari-hari sampai akhirnya apa bahasanya? Ininya luka. Apa? Bukan sariawan. Apa? Kalau antum makan buah mangga, ledes gitu ya. Paham Mas? Ini antum kadangkala ada beberapa jenis buah kalau dimakan getahnya itu merusak bengoran. Itulah, paham antum ya? Insyaallah paham ya. Itu karena makan daun itu. Jadi mereka ambil daun, mereka tumbuk, mereka makan. Enggak ada makanan yang lain. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, qala Jabir mengatakan, aqamna bis sahil nisfa sahrin. Ya, setengah bulan kami menetap di pinggiran pantai itu. Fa asabana ju'un syadid. Ya, hatta akalna al-khabata. Fasummiya dzalikal jaisyal khabati. Setengah bulan kami nggak ada makanan apa-apa. Akhirnya kami ambil daun-daun tadi, sehingga pasukan ini disebut dengan pasukan khabat, pasukan yang memakan daun-daunan. Kemudian disebutkan, walamma ra'a Qais bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhuma ma bil muslimina minal jahdi wal ju' qala man yashtari minni tamran bil Madinah bi jazurin huna. Qais bin Sa'd bin Ubadah, anak Sa'ad bin Ubadah, tokoh besar Khazraj di Madinah. Tatkala beliau melihat sedihnya kaum muslimin, enggak ada makanan, hari-harinya selama setengah bulan makannya hanya apa? Daun-daun saja, sedih beliau. Beliau anak dari tokoh besar dan kaya raya di Madinah. Maka beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli kurma, tapi kurmanya di Madinah? Kurmanya di Madinah dengan unta di sini. Ini baik salam ya, baik salam. Jadi siapa yang membeli kurma yang kami punya di Madinah dengan unta di sini? Ya. Qala rajul min Juhainah, "Man anta?" Siapa kamu? Mau jual kurma. Unta itu harganya mahal. Kurma yang akan nanti diserahkan olehmu di Madinah itu berapa kilo, coba kamu bayangkan. Coba bayangkan, sapi lah misalnya. Harga sapi berapa? 15 juta misalnya. Siapa yang mau beli kurma di Madinah dengan harga sapi? Berarti dia harus memenuhi kurma seangka atau senilai 15 juta. Itu berapa kilo itu? Mana pedagang kurma? 15 juta berapa kilo? Luar biasa banyaknya. Sehingga ada seorang muslim mengatakan, siapa kamu berani menjual kurma di Madinah dengan unta di sini? Berapa kurma yang harus engkau penuhi di sana? Kamu ini siapa rupanya? Pedagang kurma besar, tokoh besar Madinah, siapa kamu? Maka dia mengatakan, saya. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Saya anak laki-laki Sa'ad bin Ubadah. Kebunnya banyak, hartanya banyak, tokoh besar Madinah. Maka dia mengatakan, ma'arafani bin Asabik, inna baini wa baina Sa'adin khullah fabta'a minhu tis'a jazair. Oh, kamu rupanya anak Sa'ad bin Ubadah ya? Bapakmu itu tokoh besar memang dan kawan karibku. Oke, saya jual 9 ekor unta kepadamu. Masya Allah. Berarti berapa ton kurma yang akan diserahkan nanti di mana?
di Madinah. Ambil saksi. Maka diambil beberapa orang sahabat. Umar bin Khattab mengatakan, nggak mau, kata Umar. Ini orang nggak punya hartanya ini. Bapaknya aja yang kaya. Bapaknya, harta kurma yang banyak di mana itu harta bapaknya. Ya, jangan-jangan kita iakan di sini sampai di sana nggak ada, jadi hutang dia. Maka apa kata Juhani? Nggak mungkinlah Umar, seorang seperti Sa'ad yang saya kenal, mau mempermalukan anak laki-lakinya. Nggak mungkin. Ini kalau dia mau berapa kilo kurma, berapa ton kurma pun pasti dibayar oleh ayahnya ini. Akhirnya disepakatilah. Berarti disembelih apa? Dibelilah berapa? 9 ekor unta dengan bayaran nanti sekian kilo daripada kurma yang akan dibayarkan di Madinah. Baik, salam ya. Maka apa yang dilakukan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah terhadap 9 ekor unta yang sudah dibelinya dengan bayaran nanti di Madinah dengan bayaran kurma. Satu hari disembelih 1 ekor. Ini sifat apa ini? Karam, kedermawanan yang sangat luar biasa. Dermawan orang, dia nggak tega melihat teman-temannya apa? Kelaparan. Maka dia beli itu, dia potong perharinya 1 ekor untuk memberi makan kepada kawan-kawannya. Potong sembelih, kasih makan gratis, berikan makan. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati, hari pertama 1 ekor, hari kedua 1 ekor lagi, hari ketiga 1 ekor. Mau masuk hari keempat mau disembelih, apa kata komandan perang? Jangan lanjutkan. Ntar kalau dipotong semua kita pulang naik apa? Enggak usah dilanjutkan, kata Sa'ad bin Ubadah. Sudah, jangan dipotong lagi. Ya, memang kenyang kita, tapi nanti pulangnya ya bisa mati juga ya. Ratusan kilo mau kita jalani sampai ke Madinah tanpa kendaraan. Ini tidak mungkin. Jangan dipotong. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di perang ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada mereka sebuah rezeki yang tidak mereka sangka sebelumnya. Mereka pun berjalan, dari kejauhan mereka melihat seperti ada bukit. Dari kejauhan, ada bukit sana, di pinggir pantai ada bukit. Mereka dekati, rupanya bukan bukit, akan tapi ikan paus. Jadi besarnya itu seperti apa? Bukit. Ya, sampai disebutkan kala itu Abu Ubaidah ditanya oleh pasukannya, ini gimana? Wahai komandan, boleh kita makan nih? Dia bilang, nggak halal ini, nggak disembelih. Itu istihad Abu Ubaidah, nggak tahu bahwa ikan itu bangkainya apa? Halal. Jadi nggak boleh. Kita lapar ini. Ya, kalau kita makan mati kita. Maka Abu Ubaidah kala itu mengatakan, kalau gitu halal, sudah darurat. Halal juga ya. Halal, darurat. Akhirnya mereka makan. Demi Allah, kata mereka, kami potong daging-daging ikan ini seperti kami memotong daging-daging sapi. Karena besar ikan. Sampai disebutkan kami mengeluarkan lemak di matanya itu menggunakan ember, karena begitu besar. Sampai disebutkan lubang matanya setelah selesai, Abu Ubaidah mengatakan, coba masuk berapa orang bisa duduk di dalam? 13 orang bisa masuk di lubang matanya. Besar ya? Ya, kemudian disebutkan bahwa posisi durinya tatkala ditegakkan seperti ini, dilewati orang yang paling tinggi dari kami itu tidak kena kepalanya. Jadi ikan sangat besar. Beberapa hari kami di sini sampai disebutkan fa aqamu alaihi 18 lailah ya'kuluna minhu hatta saminu wa sahat ajsamuhum. Jadi sudah berhari-hari makan hanya daun saja, kurus, lemes, bahkan mulut mereka rusak karena itu. Ini 18 hari kami menetap di situ, kami makan daging itu nggak habis-habis. Karena banyak, akhirnya kami buat dendeng ya. Kami belah kecil-kecil, kemudian kami jemur sampai saminu, jadi gemuk lagi. Ya. Setengah bulan dia kurus, ya, kurang sekian kilo, ya. 18 hari kemudian nambah, ya. Setengah bulan mungkin kurang 7 kilo, 18 hari tambah 12 kilo. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Sahat ajsamu, sampai mereka pun kembali sehat ya, kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Sampai di Madinah mereka menemui Nabi kita yang mulia SAW, tidak jadi perang ya,
karena pasukan musuh sudah lari, ya, takut dari pasukan kaum muslimin. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Setelah kembali ke Madinah, mereka mendatangi Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah tentang apa yang mereka lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, huwa rizqun akhrajahullahu lakum, fahal ma'akum min lahmi syai'un fatut'imuna. Itu adalah rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Masihkah ada sisa daging yang kalian bawa sehingga kami bisa juga merasakannya? Maka akhirnya Jabir mengatakan, kami mengirim kepada Rasulullah potongan-potongan dendeng yang sudah kering, kemudian beliau memakannya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, satuan pasukan perang yang disebut dengan Sariyatul Khabat. Kenapa Khabat? Karena Khabat itu adalah jenis daun tertentu yang bisa dimakan, yang dimakan oleh pasukan perang ini karena kehabisan apa? Kehabisan bekal. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Setelahnya ini kita cukupkan di sini karena setelahnya kita akan masuk ke Sulhul Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah, dan ini panjang ya ceritanya. Jadi harapannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas selesai dalam satu pertemuan. Ya, selesai dalam satu pertemuan, karena kalau kita awali pembahasan sekarang, saya takut jadi dua pertemuan sehingga agak tanggung ya pembahasan terkait dengan Sulhul Hudaybiyah. Ini sebuah kejadian yang sangat menakjubkan di masa itu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Sulhul Hudaybiyah, yang subhanallah diawali dari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bermimpi, dan mimpi ini, mimpi Nabi adalah wahyu. Beliau bermimpi, dan mimpi ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi tepatnya pada bulan Dzulqa'dah dari tahun 6 Hijriah. Beliau bermimpi bahwa beliau bersama dengan para sahabatnya mendatangi Ka'bah, melakukan ibadah umrah. Dalam mimpi tersebut disebutkan aminin, ya, dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fath, ya, dalam surat Al-Fath. Mereka masuk ke Ka'bah dalam keadaan aman, tidak ada yang mengganggu, tenang, tidak bawa senjata, tidak ada penjagaan. Muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Kemudian selesai ibadah umrah mereka tahallul, ada yang mencukur, menggundul rambut, dan ada yang memendekkan. Tatkala mimpi ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka sahabat pun senang, khususnya orang-orang muhajirin, karena sudah 6 tahun mereka tidak mengerjakan ibadah umrah, atau sudah 6 tahun mereka tidak melihat kampung halaman. Coba bayangkan ya, kesenangan dan kebahagiaan orang yang akan pulang ke tanah air, ke kampung halaman. Bahkan kita di sini di saat datang masa mudik, apapun ceritanya harus apa? Harus mudik. Walaupun harus bersusah-susah payah, walaupun harus antrian, yang penting mudik. Nah, coba bayangkan, ini menunjukkan bahwa kampung halaman itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi seorang manusia. Karenanya kita turut berduka cita bagi antum yang sudah tak punya kampung halaman lagi. Nggak ada kampung halaman. Gimana kampung halaman? Nggak ada, Ustaz. Aduh, sedih kita melihat antum. Ya, anak mudik itu subhanallah luar biasa nikmatnya. Ya, luar biasa nikmatnya. Sehingga kita lihat orang memang kalau sudah mau pulang kampung itu, masya Allah, semangatnya berapapun akan dihabiskan. Bahkan ada di antara mereka, saya ini kerja Ustaz 1 tahun hanya untuk mudik. Iya, kenapa seperti itu? Enggak apa-apa Ustaz, mudik itu masya Allah gitu. Jadi mudik itu bukan bid'ah ya. Jangan antum anggap mudik itu apa? Bid'ah. Karena ada yang mengatakan bid'ah itu Ustaz setiap tahun mudik. Ya, ada yang berpendapat demikian saya dengar. Ini enggak tahu ya. Orang yang sudah hilang rasa cintanya kepada kampung halaman, ini sebenarnya orang sudah tidak normal. Ya, sudah tidak normal. Orang itu pasti akan cinta kampung halaman. Maka para sahabat yang mendengar Nabi bermimpi akan kembali ke Mekah, melaksanakan umrah, selesai umrah mereka tahallul dan sebagainya, itu luar biasa kesenangan mereka. Ya, luar biasa kesenangan mereka. Kemudian Nabi SAW perintahkan mereka untuk bersiap-siap berangkat. Ya, maka bersiaplah kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 1.400 sahabat bergerak semuanya untuk melaksanakan ibadah umrah ke kota Mekah. Sampai akhirnya nanti kita akan ceritakan tentang kejadian yang terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian apa? Hudaybiyah, karena dalam perjalanan itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dihalangi untuk masuk ke tanah
haram, dihalangi untuk masuk ke Ka'bah, tidak boleh. Sehingga akhirnya kemudian terjadi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, insyaallah terkait dengan sulh Hudaybiyah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Demikian, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.